Selanjutnya, kaidah yang kelima. Jadi etika anak didik harus baik di hadapan pendidiknya. Nah, di sini kita belajar mengenai adab nih. Jadi malaikat Jibril datang, ya kan, duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, menyimak. Dan malaikat Jibril ketika mau bertanya, apa dulu? Duduk dulu apa berdiri bertanya? Duduk dulu. Jadi di sini kita belajar etika di dalam majelis ilmu. Jadi nggak boleh kita tuh kalau misalnya ada ustadz lagi ngasih kajian, kita dari jauh teriak-teriak gitu. Ustadz, ana mau tanya Ustadz. Ustadz, di sini Ustadz. Yang kiri antum, kiri lagi, kiri. Ini mau nanya apa tukang parkir nih, kiri-kiri terus nih. Enggak kan? Kita datang, duduk, simak, dengerin. Oh, sesi tanya jawab dibuka, nanya. Bukannya datang, ustadznya lagi masih jelasin, Ustadz. Udah nggak pakai u lagi tuh, Ustadz. Ustadz, sini Ustadz. Gawat tuh kalau kayak gitu. Kan ini enggak. Ya kan? Nih adab yang pertama tuh. Duduk, nyimak. Kemudian ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau serta meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala mengatakan beliau merajihkan bahwa di atas kedua pahanya itu dimaksudkan kedua pahanya Nabi Muhammad SAW yang diletakkan oleh malaikat Jibril. Pendalilannya karena beliau mengatakan jika sesuatu yang biasa atau umum terjadi, jadi kalau orang duduk terus tangannya diletakkan di pahanya kan biasa aja. Bukan sesuatu yang harus diceritakan. Tapi ketika beliau malaikat Jibril duduk dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi Muhammad SAW, itu menjadi sesuatu kejadian yang berbeda. Makanya disebutkan dalam pendalilan. Wallahu alam. Lalu, tapi ini ingat, ini sesuai urf, sesuai kebiasaan. Jadi kalau memang kebiasaan orang di Arab seperti itu merupakan bentuk penghormatan, memuliakan, boleh. Tapi jangan kita di Indonesia yang nggak biasa seperti itu, datang tiba-tiba lagi Ustadz lagi kajian, duduk samperin depannya Ustadz persis, tangan kita taruh di pahanya Ustadz. Ustadz, apa nih? Ya kan? Langsung posisi ini nih kayaknya apa? Kuda-kuda kayaknya nih. Iya kan? Kita lihat kebiasaannya. Kalau di Arab, di situ di Arab bentuk memuliakannya seperti itu ya wajar. Tapi kalau misalnya di Indonesia nggak wajar seperti itu, kita tidak melakukannya gitu. Jadi ikuti kebiasaan, bukan berarti harus dicontoh persis, ya. Nah, lalu juga di sini dijelaskan bahwa mana tadi? Nah, jadi ketika kita datang untuk ke kajian atau di majelis ilmu, kita datang menyimak tuh, bukan datang duduk ngobrol sana sini. Ini juga adab menuntut ilmu atau adab di majelis ilmu kita dapatkan dari hadis ini, teman-teman. Ya, semoga kita semua bisa amalkan insyaallah. Nah, lanjut, Seth. 6. Boleh memanggil Nabi dengan namanya berdasarkan ucapan Jibril. Wahai Muhammad. Ini mengandung kemungkinan bahwa ini sebelum adanya larangan, yakni larangan Allah terhadap hal itu dalam firman-Nya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. An-Nur ayat 63. Ini menurut salah satu dari dua penafsiran. Bisa mengandung kemungkinan lain bahwa ini berlaku menurut kebiasaan kaum Arab Badui yang datang kepada Rasul lalu memanggilnya dengan nama Wahai Muhammad. Inilah yang lebih melengkapi karena kemungkinan yang pertama mengeluarkan sejarah. Seseorang boleh bertanya tentang apa yang diketahuinya dengan tujuan untuk memberitahu siapa yang belum tahu. Karena Jibril mengetahui jawabannya berdasarkan ucapannya kau benar. Jika pertanyaan bermasuk agar orang-orang yang berada di sekitar penjawab bisa mengetahui, maka itu termasuk mengajarkan kepada mereka. Kandungan hadis yang selanjutnya,
boleh memanggil Nabi dengan namanya. Nah, ini ada dua penafsiran, teman-teman. Jadi, salah satu dari penafsiran mengatakan bahwa ini kebiasaan orang Badui. Jadi orang Badui itu orang yang di jauh gitu, yang apa sih istilahnya? Ya kampungan lah ibaratnya ya, kalau itu ya, orang kita bilang gitu ya. Jadi dia nggak ngerti adab, pokoknya kita pernah dengar kan cerita Baduy yang datang masuk ke masjid lalu pipis di pojokan, itu orang Baduy juga tuh. Datang, para sahabat menyangka malaikat Jibril ini Baduy ini, ya kan, karena datang langsung nyebut nama. Para sahabat nggak mungkin nyebut nama. Atau dianggap juga orang asing yang nggak pernah datang gitu, atau nggak pernah lihat. Nah, tapi yang paling mendekati adalah ini berlaku menurut kebiasaan kaum Baduy aja. Ini yang paling mendekati karena pemahaman yang pertama memerlukan sejarah. Lalu yang ketujuh, seseorang boleh bertanya tentang apa yang diketahuinya dengan tujuan untuk memberitahu siapa yang belum tahu. Nah, ini kadang suka terjadi nih. Jadi ketika kita lagi di majelis ilmu, terus ada teman kita mau nasehatin bingung. Takut dalilnya salah, takut perkataannya kurang cocok, atau teman kita lebih ini sikoh sama ustadznya, kita nanya tuh pakai kertas, tulis, kasih ke ustadznya. Mudah-mudahan insya Allah kalau ustadznya jawab, langsung sebenarnya kita udah tahu jawabannya, tapi kita cuma pengen teman kita yang di sebelah kita tahu. Gitu. Tujuannya, ingat niatnya apa? Kalau niatnya ingin menjatuhkan, jangan. Niat kita tuh ingin teman kita menambah ilmunya, biar lebih tahu. Dan oh gitu ya, ternyata Anas selama ini salah dan dia berubah. Kalau niat kita lurus, insya Allah Allah mudahkan untuk dia berubah. Tapi kalau niat kita ingin menjatuhkan, yang ada bisa berantem nanti tuh. Bisa marah tuh. Udah tahu nih pergi ngaji, wah temennya nggak punya jenggot, nggak mau pelihara jenggot temennya. Akhirnya apa? Pas lagi di kajian, gue nanya, hukum jenggot apa Ustaz? Tulis di kertas, kirim ke depan. Sampai di ustadznya lurus-lurus aja, baca, sebutin dalilnya gini. Ya kan? Tapi apa yang terjadi ketika seperti itu? Ketika teman kita misalnya dia yang nggak jenggotan sendiri, orang-orang langsung ngeliatin tuh. Wih, siapa nih? Nggak jenggotan, anak baru nih. Kan teman kita langsung malu tuh. Ya kan? Atau misalnya ada ibu-ibu nih misalnya nih. Ada yang ngajinya masih pergi ke kajian jilbabnya masih warna-warni. Ada tuh ibu-ibu misalnya nanya, "Ustadz, bagaimana hukum wanita pakai baju warna-warni? Bunga-bunga ada ininya gitu. Suasana pedesaan." Ada nggak tuh? Kan malu dia. Kalau misalnya itu, ustadznya kan juga nggak tahu. Jadi kita kalau mau nanya juga dengan santun. Kita kira-kira kita kemas gimana pertanyaannya yang nggak mungkin menyinggung perasaan teman kita yang kita ajak. Ya kan? Boleh, jadi kita bertanya sesuatu yang kita udah tahu ke ustadz dengan tujuan ngasih tahu yang orang-orang lain. Nah, lalu ketika alasannya apa? Karena Jibril mengetahui jawabannya kan. Ketika malaikat Jibril nanya itu ke Nabi Muhammad SAW, karena malaikat Jibril sebenarnya udah tahu jawabannya. Makanya malaikat Jibril bilang, kamu benar, sodakta. Tujuannya apa? Buat mengajarkan orang-orang yang di sekitarnya. Mengajarkan para sahabat. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW, ketika malaikat Jibril sudah pergi, baru dikasih tahu. Ntar kita ada di poin 8. Gitu ya. Jadi kita kalau mau bertanya tentang sesuatu yang kita udah ketahui untuk teman kita agar tahu, kita nanya dengan santun. Jangan sampai ada niatan kita nggak lurus, karena gue udah lebih baik dari dia nggak tahu, biar dia dinasehatin ustadz, rasain. Enggak gitulah. Oke. Lanjut Ustadz, yang nomor 8 dan 9. Nomor 8 dulu deh. 8. Orang yang menjadi sebab tidak ubahnya sebagai perilaku secara langsung, ini keberlangsungan tersebut berdasarkan pada sebab, berdasarkan sabda Nabi SAW.
Jibrilu atakum yu'allimukum dinikum haza. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Padahal orang yang mengajarkan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena Jibril sebab karena pertanyaannya, maka Rasulullah SAW menilainya sebagai pengajar. Nah, di hadis ini kan kita dapatkan bahwa malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, lalu malaikat Jibril mengatakan membenarkan. Nah, sebenarnya orang yang menjadi sebab itu tidak ubahnya sebagai pelaku secara langsung. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan pengajarnya adalah Jibril. Padahal kan yang jawab Nabi Muhammad SAW. Tapi malaikat Jibril adalah sebab Nabi Muhammad SAW menjelaskan perihal pertanyaannya yang membuat para sahabat jadi tahu. Makanya Rasulullah SAW menilainya malaikat Jibril sebagai pengajar. Ketika malaikat Jibril sudah pergi, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya kan, Haza Jibril, atakum yu'allimukum dinukum. Ini adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Gitu. Ya. Nah, yang selanjutnya. Penjelasan yang nomor 9. Baca aja. 9. Penjelasan bahwa Islam memiliki 5 rukun. Karena Nabi SAW menjawab demikian dengan sabdanya, Al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan. Islam ialah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika kamu mampu. Baik, sekarang kita memasuki di penjelasan yang pertama bahwa Islam, kan ditanya, apa itu Islam? Lalu dijawab, ya kan? Ketika Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dan menunaikan haji ke Baitullah jika mampu. Nah, di sini kita lihat bahwa apa? Bahwa Islam, definisi Islam ini di sini disifatkan sesuatu yang amalan batini, amalan lahiriah, ya kan? Amalan lahiriah. Contohnya apa? Kayak sholat, ya kan? Bersaksi syahadat, itu kan semua lahiriah tuh, bukan di batin, bukan di hati. Menunaikan zakat, berpuasa, amalan fisik lah maksudnya gitu. Nah, lalu yang ke-10, setiap orang harus bersaksi dengan lisannya dan meyakini dengan hatinya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Nah, itu artinya tuh. Jadi bersaksi dengan lisan dan meyakini dengan hati. Nggak cukup cuma bersaksi dengan lisan, tapi hatinya nggak yakin. Nggak boleh juga cuma yakin dengan hati, tapi lisannya nggak mau mengucapkan syahadat. Harus dua-duanya. Dan makna la ilaha illallah ialah tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Itu maknanya. Jadi ketika kita bersaksi dengan lisan dan meyakini dengan hati bahwa Allah tiada yang berhak disembah selain Allah. Jadi selain Allah itu apa? Makhluk, ya kan? Makhluk tuh seperti nabi, wali, orang soleh, pohon, batu, semuanya tuh nggak boleh disembah. Matahari, bulan, semua. Dan zaman sekarang saking parahnya, ada tuh orang-orang yang nyembah apa? Nyembah Google juga ada, yang nyembah spaghetti juga ada. Kalau zaman dulu tuh masih apa ya, wali Allah, orang-orang soleh lah zaman dulu. Kalau zaman sekarang tuh udah Google disembah, belum lagi spaghetti disembah. Separah itu penyimpangannya, teman-teman. Dan segala sesuatu yang disembah selain Allah itu batil.
Yang poin ke-11. Agama ini tidak sempurna kecuali apa? Kecuali dengan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ia adalah Muhammad bin Abdullah al-Quraisy al-Hashimi. Siapa yang ingin mengetahui dengan sempurna tentang Rasulullah SAW, tentu kita harus apa? Membaca Al-Quran, melihat as-sunnah, kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis Arba'in Nawawi ini yang kita pelajarin, dan kitab-kitab sejarah yang mudah tentunya. Ada Fikih Nabawi, ya kan? Ada Rohiqul Maktum, banyak tuh terjemahan yang versi Indonesia. Baca, apalagi lagi isolasi, lagi lockdown, lagi PSBB, apa sih? Transisi, work from home, ya kan? Jangan work from cafe, work from home. Kalau pindah dari kafe ke kafe, itu bukan di home namanya. Itu namanya apa? Yang ngopi-ngopi ya di luar juga. Ya kan? Nah, jadi kita bahas dulu deh yang syahadat la ilaha illallah dulu ya, pertama ya. Jadi la ilaha illallah itu pertama tuh ada yang namanya apa? Peniadaan umum. La ilaha, bahwa tidak ada sesuatu atau tidak ada yang disembah. Berarti sama sekali nggak ada yang disembah. La ilaha, tidak ada zat yang disembah. Lalu ada penetapan khusus, illallah, kecuali Allah. Jadi pertama kita hilangkan dulu semua tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan menetapkan cuma satu secara khusus, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan syahadat la ilallah. Nah, sekarang kita masuk ke apa? Makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama apa? Kita wajib mencintai beliau, Nabi Muhammad SAW, melebihi apa? Diri kita dan semua makhluk. Lalu kita wajib taat kepada apa? Tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya tagline The Habaib, cinta Rasul, ikuti tuntunannya. Karena nggak cukup cuma cinta Rasul, tapi kita nggak mau ikuti tuntunannya. Lalu meninggalkan larangannya. Jika dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, kita wajib patuh. Bukan, nggak apa-apa deh dikit-dikit. Nabi Muhammad SAW melarang kita menganiaya diri kita sendiri. Terus kita ngerokok atau vape. Nggak apa-apa deh dikit-dikit. Loh, ini larangannya. Jangan lihat betapa kecil atau besarnya yang kau langgar. Lihat kepada siapa larangannya itu. Siapa yang membuat larangan itu. Jangan mengkerdilkan suatu larangan. Ini kan dosa kecil, nggak apa-apa. Enggak. Lihat kepada siapa kita bermaksiat. Lihat kepada siapa yang membuat larangan itu. Selanjutnya apa? Bentuk makna dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah membenarkan berita yang beliau kabarkan, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Seperti di sini, nanti kita akan baca, akan mengetahui tentang ciri-ciri kiamat. Kita wajib membenarkan, nggak mungkin, nggak boleh. Itu tandanya syahadat Muhammad Rasulullah kita belum benar tuh. Dan yang terakhir apa? Kita wajib beribadah kepada Allah sesuai tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau perintahkan kita kerjakan, apa yang beliau larang kita jauhi. Sesimpel is that. Easy sebenarnya. When you know how. Ketika kau mau takwa, ketika kau sadar bahwa kita ini manusia, kita ini diperintahkan, bukan kita yang buat perintah, bukan kita yang menginovasi perintah, bukan. Lebih mudah. Dan konsekuensi syahadat, ya, konsekuensi syahadat yang paling penting adalah mengikhlaskan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sesederhana itu sebenarnya. Mengikhlaskan amal kita dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Itu konsekuensi dari syahadat. Jadi ketika kita, bukan cuma, udah baca sih syahadat, tiap tahiyat juga baca syahadat. Tapi kita udah tahu belum konsekuensinya? Jadi ketika kita tidak merokok, karena kita tahu dilarang, itu merupakan konsekuensi dari syahadat kita. Ketika kita mau sedekah, ya kan, kita tunggu orang pergi biar kita menjaga keikhlasan kita. Itu konsekuensi dari syahadat kita biar mengikhlaskan karena Allah. Dan kita harus terus latih mulai sekarang. Bagi yang udah terbiasa, alhamdulillah pertahankan. Karena syaitan gak ridho, akan coba terus ganggu. Gak mudah memang teman-teman. Ada saatnya berhasil, ada saatnya gak berhasil. Tapi ya terus berusaha. Dan berdoa kepada Allah agar Allah bimbing kita. Agar Allah mudahkan kita beramal soleh yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Moga-moga Allah jadikan kita semua, teman-teman di sini, orang-orang yang dapat menjalankan konsekuensi syahadat. Ya. Lanjut, Sat. Baca, Sat. Rasulullah SAW menghimpun persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dalam satu rukun. Itu mengingat karena ibadah itu tidak sempurna kecuali dengan dua perkara. Ikhlas karena Allah, dan inilah yang dicakup dalam persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, serta mengikuti muttaba'ah SAW. Dan inilah yang dicakup dalam persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena itu, Nabi SAW menjadikan keduanya sebagai satu rukun dalam hadis Ibnu Umar, di mana beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khomsin, syahadati alla ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus sholah. Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, dan seterusnya. Sebagai kesimpulan, bagaimana konsekuensi syahadat kita? Bukan hanya di lisan, bagaimana yang paling penting juga meyakini dengan hati, ialah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, adalah dalam satu rukun. Jadi nggak bisa kita cuma, Anda nyembah Allah, tapi Anda nggak percaya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, nggak boleh. Atau kita cuma percaya bahwa bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, tapi Allah nggak ada, gini, nggak boleh. Semua satu rukun, itu satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Ya kan? Karena ibadah itu nggak sempurna kecuali dengan 2 perkara tadi. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, ya. Jadi ini yang dicakup bahwa persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu harus benar-benar yakin tuh. Ada orang yang diuji baru 2 kali 3 kali ujian, ini Allah jawab nggak ya doa gue? Ada nggak ya Allah? Nggak boleh kita pertanyakan seperti itu, teman-teman. Itu bentuk ujian juga kita. Apa hak kita mempertanyakan hak Allah? Kita tuh nggak ngurusin haknya Allah. Kita tuh wajib perhatikan kewajiban kita, udah kita kerjain belum? Kita disuruh berdoa, ikhtiar, bertawakal, ya kerjain udah. Masalah hasil bagus atau buruk, sesuai ekspektasi atau enggak, itu Allah yang nentuin. Dan sudah ditulis 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Nanti kita insya Allah masuk di bab takdir insya Allah. Sekarang kita bahas dulu di bab syahadat nih. Dan ini harus paling kuat. Karena rukun Islam yang pertama tuh syahadat. Jadi kalau syahadatnya goyah atau nggak puguh kalau bahasa Sunda ya? Nggak puguh ya? Jadi kitanya tuh juga beribadah, sholatnya juga gimana ya? Ada nggak ya? Bener nggak ya? Nggak gitu. Syahadat kita kuat, tauhid kita kuat, kita yakin Allah yang kasih rezeki, Allah yang berhak, satu-satunya yang berhak disembah dengan nama-namanya yang sempurna. Nah, kita makin yakin tuh kalau kita sholat dilihat. Kalau enggak, pas lagi sholat, mikirin tadi kunci naruh di mana ya? Oh iya, sholat di masjid, waduh sendalanya hilang ya, baru beli tuh kemarin. Mana lagi pandemi lagi. Nah, kan? Itu kemana-mana tuh. Ketika kita konsekuensi syahadat kita punya,
Kita yakin Allah Maha melihat, sifat Allah yang Maha sempurna. Kita sholat juga nggak langsung, kita balik lagi, pasti digoda setan, balik lagi, kita tahan terus tuh. Konsekuensi syahadat tuh banyak ininya, implementasinya banyak. Nah, itu yang pertama. Nah, syahadat Muhammad Rasulullah ini juga nggak kalah penting. Mengikuti Rasulullah SAW itu merupakan persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Karena kalau kita beriman kepada syahadat la ilaha illallah, tapi kita nggak mau ngikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, bahkan kita mengada-ada di luar tuntunannya, berarti kita konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah masih belum kuat. Balik lagi, tarik lagi, kuatin lagi. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam adalah agama yang sempurna, Nabi Muhammad SAW diwafatkan ketika ajaran Islam sudah sempurna, ya udah, kita harus ikhlas bahwa kita wajib mengikuti yang sudah sempurna itu tanpa mengurangi atau menambahi. Gitu loh teman-teman. Dan seperti hadis yang dibacakan oleh Rasya tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan keduanya sebagai rukun dalam hadis Ibnu Umar, hadis Bunyal Islam. Jadi Islam dibangun di atas 5 perkara, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan seterusnya. Ini yang harus kita kuatin benar-benar nih. Dan ketika tauhid kita udah kuat, kita ngejalanin hidup insya Allah lebih sederhana. Kita udah tahu batasan-batasan beragama. Kita tahu, ini tuntunannya mana, dalilnya mana. Lebih berhati-hati, nggak bermudah-mudah. Gitu teman-teman. Jadi malam ini semoga pembahasan di bab yang awal, pembahasan di awal hadis Jibril ini memberikan pemahaman yang benar untuk kita semua. Karena ada, kan nggak apa-apa, kan baik bro, kan baik, nggak bisa. Kan kemarin kita belajar tuh, ketika kita belajar niatnya baik tapi caranya salah, jadi nggak diterima. Dan ketika, di sini juga kita lihat nih, ketika kita niatnya baik mau beribadah, tapi caranya tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, ya kan? Berarti konsekuensi syahadat kita belum benar. Kita ngaku bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir, yang penutup. Tapi kita nggak mau, kita merasa, ini kan baik. Siapa yang ngajarin? Kakek aneh. Loh, jadi yang bawa syariat kakek antum apa Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW nggak ngajarin kok. Kenapa jadi kitanya yang merasa lebih tahu? Kita nih beragama cukup copy paste maksudnya. Jadi kalau kita copy apa yang diajarkan, lalu kita paste, itu yang kita kerjakan juga sama. Pernah nggak copy paste lain jawabannya? Nggak mungkin. Ketika kita copy paste, pasti sama persis. Jangan ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Karena baik, nggak bisa. Niat atau tujuan tidak menjadi dasar menghalalkan cara. Ya. Semoga memberikan pemahaman yang kuat untuk teman-teman untuk kedepannya. Dan ketika kita meluruskan niat mengharapkan wajah Allah, kita juga diperintahkan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW katakan jauhi riba, ya kan? Ya kita harus jauhi. Nggak apa-apa lah bro, dikit bro, nggak bisa. Kalau nggak. Nah, syubhat yang banyak beredar tuh bilang gini, ya kalau nggak kredit di bank, kapan punya rumah, kapan punya mobil, itu gimana tuh? Itu bermasalah tuh. Allah Maha Penguasa, Allah Maha Pemberi rezeki, masa nggak yakin? Masa yakin dengan kemampuannya, dengan akalnya malah yakin? Berarti kita Allah sudah tetapkan Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Penguasa. Allah bisa jadikan kita kaya raya hitungan sesaat bisa.
Allah bisa jadikan kita orang paling bangkrut di muka bumi dalam hitungan sesaat, bisa. Kenapa tiba-tiba ketika mau punya rumah, punya mobil yang sepele, kita tiba-tiba nggak percaya sama Allah? Nggak boleh tuh. Itu tauhid, ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ya kan? Asma wa sifat. Itu harus belajar tauhid lagi kita. Ada yang bertanya, apakah boleh menjelaskan tentang Rasulullah SAW kepada non-muslim yang tanya-tanya? Nah, makanya ketika kita ditanya, terus apa ya? Kok nggak tahu ya? Nah, kita harus belajar dulu. Tadi tuh buku-buku yang anak kasih tahu, dipelajari sejarah, ya kan? Lalu usul salasa, mengenal Rasulullah SAW. Terus ada apa lagi tuh buku? Banyak kok. Ketika kita udah belajar, terus ada orang kafir yang bertanya, lalu kita jelaskan, lalu dia tertarik, lalu dia, ya deh, Islam ini agama yang benar, gue mau masuk Islam, dan dia jadi mualaf. Masya Allah tuh pahala kita banyak. Jadi gini loh, jadilah kita pendakwah dengan kemampuan kita tuh, makanya kita belajar. Tapi kita ketika kita nggak tahu, bilang nggak tahu, jangan ngarang-ngarang, bahaya itu. Karena mengatakan tidak tahu itu setengah dari ilmu. Kan memang kalau antara tahu atau nggak tahu kan pilihannya cuma dua. Dan kita nggak usah malu-malu kalau nggak tahu. Ana juga gitu, semua juga gitu. Kalau emang nggak tahu, bilang nggak tahu. Allahu a'lam, la adri, boleh. Kita lihat, ntar ya, jadi PR boleh ya, nanti Ana lihat buku dulu. Boleh, nggak harus semuanya, oh ini jawabannya, enggak. Ulama-ulama terdahulu aja, Masya Allah loh. Gak sungkan-sungkan tuh. Padahal keilmuannya udah jelas banget. Gak sungkan-sungkan bilang, Anda nggak tahu. Kita pun juga gitu. Misalnya ada yang bertanya nih, mengenai Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah SAW lahir di mana misalnya? Oh, Anda nggak tahu nih. Ya, ntar ya, Anda lihat buku dulu. Oh lahir di sini, meninggalnya di sini, terus tahun segini. Terus kita ceritakan, oh sejarahnya beliau begini loh. Beliau SAW hijrah, ya kan, dari Mekah ke Madinah dikejar bersama sahabatnya Abu Bakar misalnya gitu. Terus kita jelasin, wah mereka sampai tertarik tuh. Oh iya deh, terus dong. Atau ada buku-buku nggak? Kita kasih. Boleh. Jangan kita tahu tapi kita diam aja. Nanti kita bisa termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Itu lain lagi nanti dosanya. Ya. Kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, insya Allah ada gini. Apakah boleh memberi mushaf berbahasa Perancis? Ya boleh dong. Malah sebaiknya itu yang kita lakukan. Memberikan mushaf Al-Quran berbahasa Perancis ke non-muslim yang mau tahu tentang Islam. Boleh. Malah dianjurkan. Lagi di Perancis ya kasih bahasa Perancis biar mereka baca dulu, paham. Oh ini kita juga belajar bahasa Arabnya loh. Kita harus tahu karena ada pahalanya. Nih loh ini yang bahasa Arab. Nah gitu. Kalau perlu kita sendiri tuh udah nyiapin. Tiap dapat uang kita sisihkan, nanti beli mushaf, nanti kita kasih ke orang-orang yang tetangga kita misalnya ini biar belajar. Buku-buku, kasih. Ya kan? Ketika mereka mengenal Islam dari kita jadi pintu hidayah. Berbahagialah kita kan. Moga Allah jadikan pahala kita itu ikhlas karena Allah. Karena setan pasti mau goda. Jangan sampai kita, dia udah mualaf langsung update status di Facebook. Alhamdulillah, Anda udah mengislamkan satu orang. Ya. Ya kan? Yang tadinya udah banyak pahalanya, langsung angus. Karena kita mau pamer, mau mengharapkan wajah manusia, mau mengharapkan, oh selamat ya. Syukur deh, enak banget deh lo. Akhirnya apa? Kita mengharapkan wajah Allah, lurusin niat, sembunyiin pahala-pahala kita tuh. Kecuali memang pahala-pahala yang harus ditampakkan.
amalan-amalan yang harus ditampakkan maksudnya. Amalan-amalan kita tuh harus disembunyiin. Kita usahain sembunyiin, kecuali emang ada beberapa yang harus ditampakkan. Ada beberapa kondisi lah. Tapi kalau kita masih baru belajar, udah berusaha sembunyiin aja dulu. Karena setan pasti goda tuh kalau kita mau nampakin. Jadi bahaya. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.